أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi coba belajar menikmati Islam itu bukan hanya dengan cara ikut taklim, tapi juga dengan cara ngajak orang ke taklim. Abu Bakar tuh kenapa jadi orang yang paling dicintai Allah? Karena banyak orang yang dapat hidayah itu lewat Abu Bakar. Kalau mau adu ibadah mah mungkin ya 11-12 lah ya. Ada yang jago-jago ibadah di antara sahabat kan, ada Abdullah bin Zubair. Tahu Abdullah bin Zubair? Yang kalau dia sholat merpati hinggap di atas kepalanya. Siapa di antara kita yang sholat sampai merpati hinggap di atas kepala? Pasti nggak ada kan? Saya juga nggak pernah. Orang baru lalat hinggap aja udah kita agak-agak bingung kan? Aduh banyak lalat, aduh banyak nyamuk kan? Udah gini-gini karena digigit nyamuk. Abdullah bin Zubair sholat duha itu di depan masjid, bukan di dalam masjid. Dia sholat itu di tempat terbuka, pengen sholat duha beratapkan langit. Dan saking lamanya berdiri dan gak bergerak, sampai merpati itu jadi salah paham. Dikira sama merpati itu nih kayaknya kayak patung gitu. Ya udah kita bikin sarang aja deh di atasnya. Datang merpati. Walaupun merpati awalnya agak-agak curiga gitu kan. Ini orang atau patung ya. Mulai datang di sekeliling Abdullah, pura-pura nyari kayak biji-bijian gitu, sambil ngelirik-ngelirik. Masih nggak gerak juga nih ternyata. Lama-lama merpatinya mulai trust gitu. Kalau tadi kan cuma interest doang, itu ada patung ya? Enggak, manusia, patung, manusia. Jadi ikhtilaf di antara merpati gitu. Akhirnya mereka buktiin, datang di sekeliling Abdullah, pas ngeliat, iya ya kayaknya patung, tapi kok mirip banget ya manusia. Udah kita coba aja naik ke atas kepalanya, kalau dia gerak baru kita terbang. Udah gitu naik ke atas kepala, nggak gerak sama sekali. Sampai merpati itu rame di atas kepalanya Abdullah, banyak tuh. Jadi mereka kayak mau cliff dive gitu, loncat yang gitu. Lagi kayak apa itu namanya teh? Yang pakai flying fox gitu. Nah, udah gitu baru selesai Abdullah sholat, orang-orang nanya kepada Abdullah, ya Abdullah, kamu sholatnya luar biasa sampai merpati hinggap di atas kepala. Gimana caranya bisa kayak gitu? Apa jawaban Abdullah? Merpati yang mana ya? Dia nggak tahu kalau ada merpati di atas kepalanya saking khusyuknya. Coba bayangin, saya nggak tahu tadi ada merpati yang mana ya? Gitu banget coba. Kita baru aja lewat satu nyamuk, aduh, nggak pakai software tadi ini, nggak pakai autan atau apalah. Itu baru nyamuk doang, dia merpati nggak tahu merpati yang mana ya. Kalau mau adu ibadah, mungkin ada Abdullah bin Zubair yang ibadahnya luar biasa. Mau zikir, ada adiknya Abdullah, yaitu Urwah bin Zubair yang dipotong amputasi kakinya itu dengan cara berzikir, nggak dibius, dikasih khamar. Ini buat apa? Biar kamu nggak sadar. Nggak mau saya pakai khamar kalau menghilangkan sakit. Akhirnya mau dibius, ya udah kamu hirup ini. Buat apa? Biar kamu pingsan. Kamu tahu nggak kata Zubair, sakit itu kifarat dosa. Kalau saya pingsan nggak ngerasain sakit, terus gimana dosa saya akan dihapus oleh Allah? Nggak mau saya kayak gitu. Jadi kamu mau sakit aja biar Allah kifarat dosa saya. Itu bukan sakit biasa loh, itu dipotong loh. Iya, biar makin besar, makin parah sakitnya, makin besar dosa yang diampuni kata Zubair, kata Urwah bin Zubair. Ya udah datangin laki-laki, pegangin tangan Urwah. Ini buat apa nih pegangin tangan gua nih? Biar kamu nggak meronta-ronta. Udah nggak perlu gitu-gitu, gua dipakein kayak gitu kata dia. Terus maunya gimana? Udah biarkan saya berzikir pada Allah. Jadi dengan berzikir akan lebih kuat menahan. Diiris dulu. Dokternya juga agak-agak nggak percaya gitu kan. Coba kulitnya dulu deh, kulitnya diiris. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diiris kulitnya, habis keliling. Sekarang dagingnya, ganti pisau, daging. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Udah beres daging semuanya terkoyak. Yang terakhir tulang, pakai gergaji besi itu yang kecil. Itu suaranya aja bikin ngilu coba. Tulang digergaji. La haula wala quwata illa billah. Apakah Urwah tidak merasakan kesakitan? Ngerasain. Cuman zikirnya lebih indah daripada rasa sakit. Jadi kalau mau ngaduin zikir, ada Urwah bin Zubair, tabi'in, bukan sahabat malah, nggak pernah ketemu Rasul. Dia lahir Rasulullah udah wafat. Tabi'in yang setelah tulangnya udah putus, terakhir dia tanya, udah beres? Belum wahai Urwah. Ya udah saya zikir lagi. Terakhir ternyata untuk menghentikan pendarahan, kakinya itu dimasukin ke dalam minyak yang sedang mendidih. Langsung kegoreng gitu kan. Menghentikan pendarahan. Pingsan Urwah bin Zubair saking sakitnya. Tapi dia ketahan sampai pingsan pun masih ketahan. Baru dia sadar, udah beres semuanya, udah diperban. Kemudian dia mengatakan, alhamdulillah
selama ini saya tidak pernah memakai kaki saya kecuali untuk menuju rumah Allah SWT. Jadi kalau mau bandingin ibadah, mungkin ada Urwah, ada Abdullah, ada banyak lagi nama-nama besar yang ahli ibadah. Yang ada seorang sahabat lagi sholat, dipanah 3 panahan, nggak ngerasakan, baru dia batalkan sholatnya gara-gara pemanahnya itu pengen membunuh kaum muslimin, baru dia membatalkan. Kalau nggak, dia nggak akan batalin. Terus kenapa Abu Bakar paling mulia? Karena Abu Bakar di tangannya banyak orang yang dapat hidayah. Kalau teman-teman perhatikan 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab itu, sekitar 7 dari mereka masuk Islamnya lewat Abu Bakar As-Siddiq. 7 dari 10 itu, cuman Umar dan Ali doang yang bukan. Jadi dari 10, Umar, Ali, Abu Bakar, 3 orang dikurangin, sisa 7. 7 orang ini masuk Islamnya ada jerih payahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan 7 orang ini setelah masuk Islam, amalannya nggak tanggung-tanggung. Bayangin, kayak Utsman sekali dia berinfak berapa? Kalau kita uangkan dengan rupiah, 1 kali Utsman berinfak itu sekitar 10 miliar. Utsman dapat 10 miliar, Abu Bakar juga dapat sebegitu. Setiap kali Utsman berinfak, setiap kali Abdurrahman berinfak, setiap kali Sa'ad bin Abi Waqqas, dari 7 orang ini berinfak, Abu Bakar dapat pahala dari mereka semuanya. Tetap nggak pernah ngalahin Abu Bakar yang infaknya mungkin cuma sedikit. Kenapa? Karena Abu Bakar di hari pertama masuk Islam, hari itu juga berdakwah, hari itu juga bergerak harokah, hari itu juga nyari orang-orang yang bisa diajak. Mulai dari teman-teman dekat dulu, jangan langsung terlalu jauh, jangan kayak kegeeran gitu. Saya mah berani langsung nyamperin orang-orang lagi kayak lagi berbuat dosa, disamperin, dihancurin. Enggak lah, kita mulai dari yang gampang-gampang aja dulu. Ke teman-teman, temenin gua dong, kemana? Ke taklim. Soalnya banget sih. Justru itu masalahnya. Gua tuh kalau sendiri tuh nggak berani, nggak ada kenal siapa-siapa. Pengen ditemenin sama kamu. Jadi bukan kita ngajak dia ke taklim, minta ditemenin, bahasa halusnya. Sehingga dia merasa kayak ngebantu kita untuk datang ke taklim. Akhirnya datang nih. Dan cari taklim-taklim yang ringan dulu, jangan langsung berat. Baru datang udah langsung ngomongin bid'ah, dia bingung. Ini belum apa-apa kok udah dibinahin nih. Yang ringan-ringan dulu, yang sifatnya booster, motivasi, yang buat dia semangat dulu beramal soleh. Nanti mulai belajar lagi mana sih yang persis dicontohin Nabi, mana yang mungkin tidak terlalu penting atau apalah, saya nggak ngerti lah bahasanya. Yang jelas bertahap. Dengan kayak gitu, insya Allah suatu saat dakwah ini makin eksis, kebatilan akan kegeser sendirinya. Tapi kalau kita mencela kebatilan dengan meneriakinya lewat tulisan, meneriakinya lewat orasi, meneriakinya lewat postingan, kebatilan itu justru semakin kayak merasa ditantang gitu. Kita teriak-teriakin, dia makin kencang juga teriak. Maka coba geser kebatilan itu dengan eksistensi dakwah, eksistensi umat. Makin kita eksis, makin dia bergeser sendiri. Alhamdulillah sekarang beberapa Miss Indonesia udah ikut ngaji, beberapa selebgram ikut ngaji. Yang maaf kalau kita kepoin ke Instagramnya, mungkin Instagramnya masih vulgar-vulgar gitu, tapi udah mau ngaji. Kegeser sendiri pelan-pelan, lama-lama nanti dia ngeposting awalnya snapgram doang, lagi ngaji. Terus lama-lama setelah dia merasa lebih nyaman, nggak snapgram lagi, mulai repost booster. Lama-lama setelah repost booster, mulai postingan kata-kata kayak quote gitu, kata-kata bijak. Mulai di grup dia broadcast hadis-hadis. Berubah secara bertahap, kan kegeser sendiri kan. Postingan-postingan yang tadi vulgar di IG-nya tuh kegeser oleh booster, kegeser. Lama-lama nanti dia malu sendiri, yang ini di-delete nih, yang lama-lama yang nggak terlalu bagus, yang masih memperlihatkan aurat. Begitu menggeser kebatilan. Sekarang alhamdulillah mungkin di Malang juga kayak gitu. Di Bandung itu ada tren baru. Mungkin teman-teman tahu lah. Kalau dulu orang pulang kerja, karyawan-karyawan atau karyawati gitu, orang-orang kantoran yang pakai, maaf, mungkin pakaiannya masih pas-pasan gitu, terbatas di atas lutut. Yang dulu pulang kantornya pergi ke kolam renang, walaupun itu bukan sesuatu yang buruk juga kan, orang mungkin mau olahraga selama masih bisa ada pembatas mana laki-laki mana perempuan. Tapi kalau dulu trennya sih pulang kerja itu renang atau spa atau ke salon atau ke mall, itu pulang kerjanya kayak gitu, atau ke kafe nongkrong gitu. Yang jelas semua yang saya sebutkan ini bukan sesuatu yang dilarang dalam agama selama masih terjaga. Saya juga duduk di kafe, saya juga berenang, saya juga ke mall nemenin istri window shopping gitu, jalan-jalan. Kalau atau anak-anak lagi pengen nonton, lagi ada kayak
misalnya Frozen ya udah nonton, anak-anak Jungle Book misalnya nonton, masih kehidupan biasa. Sekarang alhamdulillah ada tren baru, selain ke mall, selain ke kafe, selain ke tempat spa atau berenang, mereka kalau Rabu itu pulang kantor ke taklim. Sehingga banyak yang datang ke taklim hari Rabu, masuk ke masjid, justru nggak berjilbab dan roknya pendek. Datang ke masjid cari mukena, pakai mukena karena nggak enak di dalam masjid. Begitu keluar, biasa lagi tuh. Ngeposting lagi di parkiran mall, karena sekarang taklimnya di mall, udah nggak muat di masjid. Masjid yang ada di mall Trans Studio gitu, yang kapasitasnya sekitar 3.000, itu juga udah sampai ke parkiran. Sekitar 6.000 lah kurang lebih jamaah setiap hari Rabu tuh. Dan itu pulangnya itu kayak pulang konser, karena emang cita-cita kita tuh pengen nyamain Tomorrowland kan, atau minimal DWP lah gitu. Jadi kalau di Tomorrowland tuh ada Alan Walker yang lagi ngehit sekarang gitu dengan lagu Sing Me to Sleep gitu kan. Terus sekarang di masjid juga harus ada Tomorrowland dengan konsep yang nyaman buat anak muda. Akhirnya mereka nyaman duduk di pelataran masjid yang terbuka. Kalau bahkan kadang-kadang hujan-hujanan gitu, sholat dengan dengan bacaan yang mereka nyaman. Dan bahasa mungkin kalau di Tomorrowland itulah DJ-nya gitu. Begitu DJ-nya udah masuk, langsung kan pada wah lupa gitu kan ya. Nah gini, begitu udah sholat isya, bacaannya mereka nyaman, sound systemnya bagus. Saya heran ya, kenapa banyak masjid di kita nggak memperhatikan sound system. Maaf, padahal rumah ibadah lain sound systemnya aja bisa 10 miliar loh. Buat sound system doang coba. Rumah ibadah saudara-saudara kita yang lain tuh sound systemnya doang itu 10 miliar, dan itu bukan cuma satu rumah ibadah. Saya kenal beberapa orang yang ahli dalam masalah sound system. Dia katanya lagi kayak masangin sound system di beberapa tempat rumah ibadah lain selain masjid. Itu harga sound system dan pemasangannya total 10 miliar. Masjid seadanya, bahkan sholat nggak pakai sound system. Kenapa? Karena bagi kita imam itu bukan DJ, sekedar ritual doang. Padahal imam tuh DJ yang mempengaruhi makmum. Kalau bacaannya enak, bacaannya pas, sound systemnya itu keren banget. Itu sama kalau di anak-anak skate itu floornya dapat gitu. Itu kalau floornya dapat, terus obstacle-nya tuh pas, pasti mereka nge-tracknya juga enak kan, menunjukin trik-trik yang luar biasa. Kalau di anak BMS tadi sampai backflip gitu yang muter-muter di udara. Itu kalau floornya sama obstacle-nya bagus. Coba bayangin floornya itu jalan yang ground jalan, gimana mau nge-trik skate? Malah ngebosnya aja nggak bisa, apalagi nge-trik. Gitu juga imam, muazin. Kenapa di Masjidil Haram pada enak sholatnya? Karena sound systemnya tuh keren banget. Dimanapun dia sholat, suaranya sama kayak di depan imam, persis gitu. Akhirnya kita coba usahakan sound system sebaik mungkin. Di luar dengarnya sama kayak di dalam, sehingga saya juga yang ngimamin nyaman buat saya untuk baca. Pas nyaman, saya akan keluarin banyak trik-trik yang mungkin nggak akan dikeluarin kalau obstacle-nya nggak keren. Nih, nih enaknya, mic-nya enak banget nih. Ya udah saya keluarin semua trik. Jadinya baper kan? Apalagi yang dikeluarin albumnya Ar-Rahman. Wah, itu kan ngehit banget tuh Ar-Rahman. Kalau udah ngeluarin album Ar-Rahman, udah baper aja semuanya. Nanti rakaat kedua, album yang keduanya adalah Al-Waqiah, yang tentang hari kiamat, tentang surga, neraka. Harusnya kayak gitu, sehingga orang punya semangat baru pulang kantor, ke taklim yuk. Jadi ke taklim itu kayak lifestyle buat mereka, saling nge-mention teman-temannya, lo hadir nggak? Karena bangga. Kalau dulu kan malu banget kan ketahuan datang ke taklim. Kalau sekarang malah bangga, gue lagi taklim loh di TSM, gue lagi taklim loh di Pemuda Hijrah, bangga gitu. Kenapa? Karena itu dibuat keren untuk mereka.